Meditasi adalah sebuah laku tirakat yang digunakan untuk memperbaiki diri sendiri, baik memperbaiki secara spiritual maupun memperbaiki secara jasmania. Kita sering mengharamkan, mensyirikkan apa itu yang disebut dengan meditasi, karena itu bukan bagian dari agama Islam. Tapi sebagai orang Islam sendiri, kita tidak pernah tahu dan tidak pernah merasakan atau tidak pernah belajar bagaimana sih khusyuk yang sesungguhnya di dalam kita melaksanakan suatu ibadah. Kita sering terjebak ketika kita mampu menyalahkan orang lain tapi tidak mampu untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, meditasi ini bagikan atap dari sebuah rumah, bagian yang tertinggi dan yang terpenting. Kita tahu jika ada sebuah rumah memiliki tembok, memiliki tiang, memiliki lantai, memiliki fondasi yang bagus sekalipun, kalau dia tidak memiliki atap yang mampu melindungi dia dari terik matahari, tidak ada atap yang mampu melindungi dia dari hujan, dan lain sebagainya, maka lama-kelamaan tembok, pondasi, lantai, dan lain sebagainya itu akan rapuh dan rusak. Ya, meditasi sendiri adalah pengembangan mental dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dari yang memiliki kualitas rendah menjadi kualitas yang tinggi. Nah, yang terpenting di sini, keadaan yang buruk itu apa sih? Atau kualitas yang rendah itu apa? Dan apa kalau kita menyebut sebaliknya, keadaan yang baik atau kualitas yang tinggi? Keadaan yang buruk atau kualitas rendah adalah pikiran yang kasar, liar, malas, penuh pendambaan dan nafsu, terus lamban, dan berbagai hal lainnya. Karena di dalam dunia ini kita kan memiliki nafsu. Nafsu itu ada memiliki keserakahan, memiliki kebencian, iri, bodoh, dan lain sebagainya. Itu kita memilikinya semua. Dan kita tidak bisa menghilangkan itu semua. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan apa yang disebut dengan nafsu tersebut. Nah, keadaan yang berkualitas tinggi dan baik itu adalah pikiran yang lembut, tenang, damai, terampil, dan sebagainya. Karena ketika kita mampu memaafkan, kita mampu ikhlas, ketika mampu berbuat kebajikan, secara otomatis alam semesta itu akan berbuat baik kepada kita, akan mendekat kepada kita, akan mendukung kita dengan aura-aura positif, dengan gelombang-gelombang positif, dan berbagai hal positif akan mendekat pada diri kita. Karena apa? Meditasi adalah hal yang sangat baik. Bahkan dengan melakukan meditasi tersebut, seseorang dapat mencapai pencerahan dan terbebas dari penderitaan untuk selama-lamanya. Mungkin bagi sebagian orang yang belum melakukan meditasi, keadaan seperti ini adalah keadaan yang bullshit, bohong besar. Tapi bagi sebagian orang yang pernah mengalaminya, mereka akan berkata bahwa meditasi itu penting, meditasi itu nikmat, meditasi itu memiliki suatu kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa kita dapatkan di dunia fisik. Bahkan bagi orang-orang yang melakukan meditasi, mereka pun tidak bisa bercerita bagaimana rasanya ketika sudah mencapai titik di mana kesadaran tertinggi itu mereka dapatkan. Makanya tidak heran di dalam dunia spiritual, di luar agama Islam misalnya, banyak orang yang melakukan meditasi ini sebagai
salah satu cara penenangan dan pembelajaran spiritual yang paling tinggi. Karena memang meditasi adalah hal yang patut dilakukan dan suatu hal yang mulia jika dilakukan. Kalau di dalam Islam, yang namanya sholat itu bisa memperbaiki akhlak, bisa membersihkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu jika sholatnya baik, sholatnya tepat, dan sholatnya khusyuk. Tidak sedikit kok orang yang katanya sholat berjamaah, katanya itu melakukan sholat dengan baik tepat waktu, tapi masih sering menggunjing, masih sering mengobrolkan orang lain, masih sering bergosip, dan lain sebagainya. Ini karena memang mereka belum menemukan titik kesadaran tertinggi. Karena apa? Jika mereka menemukan titik kesadaran tertinggi, bisa jadi apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka gunjingkan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Maka mereka cenderung berhati-hati dalam bersikap dan dalam berkata. Kembali lagi bahwa meditasi adalah atap dari sebuah rumah. Ini adalah hal yang tertinggi dan yang terpenting. Sebagaimanapun bagusnya, kuatnya, mewahnya bagian-bagian rumah yang ada di dalamnya, bila rumah tersebut tidak memiliki atap, memang kita belum bisa mengatakan bahwa rumah itu adalah rumah yang nyaman untuk ditinggali, rumah yang sempurna, atau bahkan rumah yang indah. Penghuninya bisa saja kepanasan di siang hari dan kedinginan di malam hari, kehujanan waktu musim penghujan, bahkan nanti kalau ada debu bisa terkena debu, diganggu berbagai serangga atau berbagai hewan yang ada di sekitar rumah tersebut. Makanya kita harus berpikir untuk merubah diri kita melalui sikap spiritual yang satu ini untuk mencapai kesadaran tertinggi. Karena jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan kita jika melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Akan tetapi semua itu bermula dan bermuara pada pikiran dan hati kita. Jika pikiran sudah dimurnikan, maka secara tidak sadar semua akan kembali kepada hati yang bersih, hati yang baik dengan niat yang baik pula. Karena kodratnya manusia itu adalah memiliki roh yang roh itu ingin selalu berbuat baik. Tapi manusia juga memiliki nafsu, dan nafsu itu memiliki keinginan untuk selalu berbuat buruk. Oleh sebab itu, karena tidak banyak orang yang menyukai meditasi, ini adalah kesempatan kalian untuk mendawamkan meditasi tersebut. Meditasi tidak untuk duduk diam terus fokus pada satu titik, itu tidak. Meditasi adalah bagaimana kita bisa duduk rileks, serileks mungkin, sampai kita bisa mengikuti alur nafas kita, mengikuti pola pikir kita. Kita tidak menentang apa yang keluar dari pikiran kita itu buruk atau baik, kita tidak menentangnya. Kita hanya mengikuti, kita hanya mengembara. Jika itu baik kita lihat saja, jika itu jelek kita lihat saja. Jangan pernah menentang bahwa saya bukan orang seperti itu dan saya adalah orang seperti itu. Jangan seperti itu. Karena jika kita menentang, maka secara tidak sadar meditasi itu akan gagal dan juga kita akan mengalami suatu kepeningan yang mungkin
kita akan bertanya di dalam hati kita, kok meditasi seperti ini? Padahal sejatinya meditasi itu bukan hal yang seperti itu. Terus ketika kita melakukan meditasi, duduk diam dan berusaha untuk mengosongkan pikiran, apakah benar ini mengosongkan pikiran? Bukan. Karena sejatinya orang meditasi itu pikirannya tidak akan kosong. Tapi kalau nanti dia mencapai titik hening, maka dia akan menemukan gelombang alfa, di mana keheningan itu akan mengalami kesunyian yang membuat orang yang melakukan meditasi itu memiliki titik kebahagiaan tersendiri di dalam hidupnya. Makanya orang yang sering melakukan meditasi ini tidak ada rasa kekhawatiran dalam menjalankan suatu kehidupan. Dan Nabi Muhammad juga pernah menjalankan suatu meditasi ketika dia melakukan peribadatan tirakat spiritual di Gua Hiro. Ketika dia mencapai titik spiritual dengan Isra Miraj, mendapatkan Sidratul Muntaha, dia diperjalankan dalam satu malam ke berbagai wilayah, ke berbagai situasi, bahkan dia bisa mencapai menembus langit ketujuh. Itu adalah titik meditatif, teman-teman. Oleh sebab itu, walaupun hal ini tidak sepenuhnya itu benar atau tidak sepenuhnya itu keliru, maka sepatutnya kita menggunakan kata meditasi ini sebagai suatu tindakan dalam pembersihan diri. Kita setiap hari itu memiliki sampah. Yang sampah itu perlu dibuang, perlu dibakar. Kalau di dalam dunia nyata perlu dimusnahkan, maka kita perlu untuk memusnahkannya. Setelah semua itu musnah, maka kita akan menemukan sedikit dari titik keheningan itu berjalan kepada kita. Karena proses dalam melakukan ini itu tidak sekali dua kali langsung jadi. Terkadang ada yang 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun belum jadi ya ada. Makanya ini perlu latihan sedikit demi sedikit, step by step. Seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat, dan marilah kita mencoba latihan meditasi dari hal yang sederhana, mulai dari 5 menit, nanti meningkat menjadi 10 menit, meningkat menjadi 15 menit, meningkat menjadi 1 jam, 2 jam, seperti itu.